Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika. Kali ini dengan tamu yang tidak kalah hebatnya, jauh dari ujung Sulawesi ya Maya. Iya. Manado. Manado, Bitung tepatnya Bu. Bitung. Wah, jauh sekali. Perjalanan ke sini pesawat berapa jam, Mah? Kalau dari Manado ke Surabaya itu sekitar 3 jam 40 menit. Wah, 3 jam 40 menit itu nyampe bandara belum Nyampe kesininya bandara, ya? belum sampai rumahnya. Belum sampai rumah, luar biasa. Jauh-jauh dari Manado ke Surabaya untuk ke Yayasan Aurika. Selamat siang Mama Krisna. Selamat siang Bu Eli. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Krisna ini salah satu murid Aurika. Sekarang kira-kira usianya 5 tahun lebih 5 bulan. 5 tahun, iya. Maret. April, Mei, Juni, ya 5 tahun. Mau lah ya, mau 5 bulan. 5 bulan. Dulu implannya usia berapa ini, Mah? Krisna umur 2 tahun, Bu. Umur 2 tahun implan. Terdiagnosa gangguan pendengaran sejak usia berapa? 1 tahun 6 bulan. Oh, jadi prosesnya nggak terlalu lama ya, Mah? 6 bulan dari tahu itu kemudian langsung memutuskan Sebenarnya sih implan. taunya itu waktu dia umur 1 tahun 3 bulan, Bu, pas mudik ke sini. Cuma disuruh konsultasi sama mertua kan. Cuma ya namanya hati seorang ibu kan, apalagi dia kemarin sempat dirawat di rumah sakit lama. Jadi saya agak trauma kalau ke rumah sakit itu agak aduh mikir ke rumah sakit lagi, anak saya diapain lagi nih. Jadi ya saya pikir mungkin anak ini belum waktunya mendengar, masih cuek. Jadi saya pulang lagi ke Manado, ke Bitung, terus saya di rumah saya diam-diam mikir gitu. Terus bener ya kayaknya anak ini ada sesuatu, ada gangguan. Saya tes sendiri, tapi saya nggak ngomong-ngomong, saya tes sendiri. Terus saya pikir kayaknya Tes apa, Mah? ya tes dengar, HP-nya saya mati, suaranya saya kecil besar kok dia nggak ngaruh. Saya panggil dia memang benar-benar nggak noleh. Awalnya saya cuek dengan keadaan seperti itu. Saya pikir oh mungkin belum, dia masih cuek, mungkin masih belum. Setelah itu saya ngobrol sama suami saya, kita balik lagi ke sini di 1 tahun 6 bulannya Krisna itu, bulan Oktober kalau nggak salah itu. Saya ke sini periksa semuanya, ya terdiagnosa itu. Apa, Mah? Profound hearing loss atau? Iya, profound hearing loss. Langsung dua-dua juga kenanya. Kenanya dua-dua. Dari situ akhirnya mempertimbangkan untuk implan atau sempat mencoba ABD? Sebenarnya mau langsung implan, Bu. Cuma waktu itu disarankan kita ABD dulu sambil menunggu jadwal implan. Sebenarnya jadwal saya itu diimplan, anak Krisna itu diimplan di 6 bulan setelah memakai ABD. Cuma ada dari yang Rumah sakit atau senternya? Iya, ngobrol semakin cepat semakin bagus katanya. Soalnya usia ya? semakin cepat semakin bagus. Jadi saya mana yang terbaik aja buat anak. Nah, waktu itu bisanya di Jakarta. Jadi saya sama Krisna, sama ayah Krisna ke Jakarta untuk mempercepat proses implan. Karena di Surabaya nggak dapat jadwal? Bisa, Bu, tapi ya harus tunggu 6 bulan. Oh, lebih lama. Bukan ngantri jadwal operasinya sih, kita lihat dulu dari progresnya ABD-nya dulu. Jadi biar masuk dari ABD-nya dulu untuk lihat efektivitasnya. Iya, Oke. Seingat saya dulu tidak langsung ke Aurika ya, Maya. Iya. Dari proses operasi, kemudian switch on, sempat terapi beberapa bulan, lalu ke Aurika. Iya. Kenalnya gimana ceritanya itu, Mah? Sebelumnya waktu Krisna masih pakai ABD, sebenarnya sudah kesini dulu, Bu. Sudah ke Aurika dulu. Nah, cuman saya pikir gini, saya kan posisinya kan dengan suami tinggal saya di sini sama mertua. Jadi saya kesana kesini tuh sendiri. Terus kakaknya Krisna kan sekolah di sini. Jadi saya pikir, aduh saya repot sekali kalau harus terapinya 2 kesana kesini. Jadi saya pikir biar fokus aja dulu di tempat yang satu. Karena Krisna kan masih rutin mapping kan per 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan masih mapping. Jadi saya pikir biarlah sekalian dipantau sama audiologisnya di sana. Gitu setelah itu pikir-pikir kayaknya boleh deh coba-coba dulu, maksudnya lihat dulu siapa tahu di sini progresnya lebih maju, lebih cepat gitu.
sudah saya coba 2 gitu. Jadi sana ada, di sini juga ada. Kaget gak Ma waktu itu pertama kali dengan Aurika? Oh sempat, kalau suami saya kan kalau apa-apa kan saya Cerita. langsung, bukan cerita ya langsung. Jadi kalau saya ada masalah apa-apa langsung apa gitu kan saya langsung cerita sama suami. Suami tuh ngeliat saya kayaknya saya itu di sini kayak tertekan. Tertekannya itu kayak apa ya? Apa ya? Bukan tertekan sih, Bu, kayak lebih stres gitu. Shock gitu. Lebih shock kan. Biasa kalau pulang terapi Krishna di tempat biasanya saya sih masih evan-evan aja gitu, masih ya mikir-mikir tentang Krishna, cuma ya masih ada slow-nya gitu. Cuma semenjak saya kemarin di Aurika sini, suami saya tuh ngeliat kita kayak kok lebih stres dari Aviti sebelumnya gitu. Kenapa gitu? Saya harus bikin PR, saya harus ngulang, saya harus ini, harus itu. Kenapa? Ya memang begitu. Saya tiap hari tuh harus ngirim video, harus rekam, harus tahu progresnya, harus ini, harus itu. Jadi dikoreksi juga. Iya, baru kan buat saya. Biasanya saya habis terapi sudah selesai. Nanti tinggal ya pelan-pelan lah tiap hari nanti dilaporkan. Kalau ini kan kirim video otomatis kan harus belajar tiap hari gitu loh. Saya sempat shock sih. Ada ritme yang berubah gitu. Tapi lama-lama saya jadi ketergantungan. Oh, gimana tuh? Ketergantungan. Iya, jadi kayak iya ya, anak ini kalau nggak belajar, kalau nggak diulang, itu gimana saya bisa praktek apa yang diajarin. Kalau hanya tunggu gurunya yang seminggu sekali, terapisnya, otomatis kan berarti harus tunggu seminggu sekali juga Krishna ini belajar. Kalau saya ngulang, maksudnya dikasih planning session kan, Bu, diulang-ulang selama seminggu kan, nanti kan dia akan ada progresnya gitu sih saya mikir. Ya cobalah pelan-pelan gitu. Ya malah jadi ketergantungan itu, Bu. Jadi kalau saya nggak video, nggak belajar Krishna, ya hilang arah. Malah kayak aku harus ngapain. Iya, harus ngapain. Dan Krishna juga sekarang makin kesini makin nagih, Bu. Jadi dia kalau malam itu dia ngomong, adik tidak belajar, adik mau belajar. Apalagi kalau lihat kakaknya sudah bikin PR, dia nanya, Bu, adik tidak belajar, adik mau belajar gitu. Karena itu sudah kegiatan setiap hari buat dia. Iya. Terpola. Oke. Dan Krishna itu jam belajarnya lucu, Bu. Gimana tuh? Dia itu jam belajarnya itu di saat sudah sepi, waktunya orang-orang udah pada tidur, dia onnya belajar. Oh, minta jatahnya berarti pas malam. Jam 9 gitu, mau jam 10 gitu, itu dia lagi semangat 45-nya. Oh, malah lebih masuk gitu masalahnya. Oh, pas malam. Kan nggak ngantuk mah? Ya, bobok siang juga sama dia, Bu. Tapi kan jam-jam segitu kan masih ada film di TV, kartun. Dia kakaknya ada teman main. Kalau itu kan kakaknya udah jam bobok. Jadi dia pikir begini, daripada saya disuruh tidur, mending saya belajar. Pasti mikirnya dia gitu begitu. Ya. Oh, kok ya baik ya, daripada itu belajar kok nggak HP gitu. Oh enggak, Bu. Ya. Kalau HP kalau udah malam gitu udah stop. Nggak mungkin dikasih. Dia udah tahu itu nggak mungkin dikasih sama ibu. Bangun kedisiplinannya gimana itu, Mah? Berarti sejak awal, Mama? Iya, sejak mulai terapi sama kan harus belajar malam ya, Bu ya. Dan dia nggak mau belajar sore. Makanya ya itu. Jadwalnya seperti itu. Oke. Tapi itu seingat saya juga sebentar ya, Mah, cuma beberapa kali pertemuan di Surabaya, habis itu pandemi. Iya, kan awalnya juga mau saya sekolahkan TK di sini. Rencananya. Karena dengar-dengar cerita-cerita dari mama-mama yang pernah nongkrong di sini kan pernah sekolah aja di sini, nanti sekolah sambil Aviti tuh insya Allah cepet gitu. Oh, aku semakin semangat gitu. Oke lah. Jadi tiap hari ke sini nggak apa. Progresnya memang waktu itu cepat. Cepet sih, Bu. Padahal cuma beberapa kali pertemuan. Iya, karena kan kalau yang satunya kan apa ya, Bu ya, kayak apa ya, Bu ya, sesuai dengan apa ya, kurikulum atau apa gimana. Kalau di sini kan lebih ke sehariannya ya gitu, Bu. Praktek. Jadi apa yang dilakukan di rumah kan dia ulang gitu. Jadi apa ya, dengan sendiri itu mindset sama dia terbentuk. Jadi langsung kelihatan karena dia langsung praktekin terus tiap hari di rumah. Dan Mama soundingnya terus-terusan tiap hari, nggak kepatok di meja gitu. Iya, belajarnya bukan cuma di meja aja, terus gitu. Cuman dari beberapa pertemuan itu yang singkat itu terus tiba-tiba jret pandemi. Mama
mau nggak mau akhirnya kembali ke Manado. Iya, karena suami juga tidak mengizinkan di sini. Jarak jauh, Bukan masalah jarak khawatir jauhnya, bukan kalau khawatir. keluar gitu kan di sini pandemi Bahaya. lebih bahaya daripada tempat saya. Waktu itu merah memang. Iya, mau keluar pun naik kan Grab Grab, Bu, naik nah. itu jadi Lagi nggak sendirian bawa anak 2 jadi pulang aja deh. Akhirnya terpaksa pulang. Itu keputusan yang berat juga sebenarnya. Terus berarti waktu itu Mama berhenti terapi di Aurika? Enggak Bu, saya pikir kalau saya berhenti gimana ya. Udah terlanjur tergantung tadi. Iya, jadi ya alhamdulillah dari Aurika kan akhirnya keluar terapi online ya. Saya langsung Padahal daftar. nggak pernah tuh sebelumnya. Saya langsung daftar. Saya pikir minimal saya dapat materi, diajarin, nanti Krisna itu urusan saya. Saya mikirnya gitu. Cuman kalau terapi online itu kan mindsetnya banyak orang tua itu nggak efektif karena nggak ketemu langsung sama terapisnya. Ketika orang tua ngobrol itu anak udah hilang, lari misalkan gitu. Jadi anak nggak mau duduk dan seterusnya. Intinya ada hal-hal yang banyak sekali tantangan. Nah, Mama gimana caranya menghadapi tantangan itu? Tantangannya kan pasti kalau nggak sinyal, kalau nggak gitu apa ya, Ma? Mungkin mood anak mungkin. Atau apalagi tuh, Ma, yang Mama hadapi tantangannya, terus gimana itu caranya? Kalau signal ya kan pakai wifi ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Paling kalau nggak badai, lampu mati. Nah, masalahnya cuma di lampu mati. Kalau lampu mati kan otomatis bukan cuma kalau wifi-nya mati ya jaringan juga kan agak error ya Bu ya kalau mati lampu. Nah, kalau Krisna kan dari sebelum mulai udah bilang, Adek nanti Adek mau sekolah HP ya, gitu. Dia mau sekolah HP. Nah, kalau ya namanya mood anak-anak juga memang juga suka begitu Bu. Dia juga suka kabur, suka apa gitu. Cuma ya yang penting dia duduk diem, nanti diapain gitu duduk, yang penting duduk. Intinya kan saya Bu. Kalau sekolah apa ini online gitu kan intinya saya. Kalau dari planning session itu saya paham dengan apa yang diberikan, otomatis kan saya ngajarin ke Krisna pun bisa. Nanti dari situ kan saya pasti timbul pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Itu kan bisa saya langsung tanyakan gimana caranya. Cuma kan waktu pertemuan terapinya itu kan saya dijelaskan memang dari awal pertama, sesi pertamanya itu sampai sesi habis terakhir jamnya itu kan memang dijelaskan, dirincikan, bukan cuma dijelaskan garis besarnya, memang dirincikan sampai saya benar-benar paham gitu. Jadi caranya, jadi ya kayak pertemuan langsung itu, cuma yang belajar saya. Mamanya. Iya. Untuk mendudukkan Krisna pas terapi online, pertama kali kan kita sambil cari, ini anak bisa nggak ya duduk dan lain sebagainya. Nah, untuk mendudukkan Krisna pas terapi online, kemudian biasanya kalau terapi online kan terapis tuh ngasih print apa ya? Ma ini di print ya Ma, ini buat nanti peraganya kayak gitu-gitu. Biasanya anak-anak tuh kan nggak suka ya peraga kalau kertas. Biasanya mainan lebih suka. Nah, biasanya kalau di yang Mama alami terapi online sendiri, itu untuk mengatasi Krisna bosan itu seperti apa? Untuk mengatasi Krisna bosan. Saat nggak mau terapi online gitu. Ya itu kalau waktu dia belum bisa dengar dengan baik, ya saya keluarkan mainan-mainan juga Bu. Cuma kalau waktu ini sekarang saat dia sudah bisa mendengar dengan baik ya saya rayu, nanti habis belajar main odong-odong ya. Habis belajar nanti minum es krim ada ya. rewardnya. Saya seperti kalau terapi di sini kan juga sering dapat reward ya Bu ya. Kalau nanti bisa dapat mainan ini, dapat ini, bisa main ini. Nah, saya gitu. Ketika adik kalau duduknya diem bisa belajar, nanti ibu ajak naik odong-odong ya, atau nanti ibu belikan es krim, atau belikan ayam goreng. Dia seneng kan gitu. Dia diem. Semangat gitu. dia. Dulu tuh saya inget banget pas Mama bilang, saya tuh nggak nyangka, saya pikir kalau terapi online tuh bakal gimana heboh, ternyata dia bisa ya duduk. Nah, waktu itu pertama kali kan masih umur berapa? 3 tahun mungkin, 3 mau ke 4 apa ya? Mau ke 4 tahun mungkin. Itu aktivitas yang Mama berikan apa itu waktu dia mau akhirnya duduk dengerin Mama ikut beraktivitas? Mewarnai kah atau apakah gitu sambil online?
Soalnya saya kan agak apa Bu ya, disiplin ya kalau ngajarin dia itu. Jadi mungkin dia udah takut duluan mungkin. Jadi udah aku belajar nih gitu. Terus ya udah memang dia disonding terus sama dia. Adik nanti adik belajar belajar di HP ya. Nanti adik duduk ya. Nanti kalau Bu Eli ngomong apa, adik tulis ya. Adik mewarnai ya. Adik gitu. Memang udah dikasih tahu dulu Bu sebelumnya. Iya. Sebelumnya. Dan dia kan udah kebiasaan belajar toh Bu. Jadi dia tahu memang kita itu harus belajar gitu. Berarti kuncinya satu di waktu yang rutinitas yang terpola tadi, lalu disiplin dari mama sendiri, rules aturannya jelas sehingga anak tahu nih waktunya belajar, tahu nih waktunya main, kayak gitu. Soalnya kalau kayak Krisna begitu kan nggak bisa harus monoton, harus disuruh, adik ayo belajar, kan nggak bisa begitu Bu. Jadi kalau memang dia sudah terbiasa, kita udah biasakan, mau ngapain aja di situ yang pasti dia duduk dengan kita. Kan Ibu pernah bilang gini ke aku, Ma awalnya 10 menit aja, 10 menit dulu, nanti naik lagi 15 menit, naik lagi 20 menit, untung bisa 1 jam. Sekarang udah lebih dari 1 jam biasanya Bu. Jadi kayak gitu, mau ngapain aja di atas meja yang pasti kita duduk bersama, berdua, berhadapan di atas meja. Dan itu terlibat ya Mbak, jadi nggak cuman, ayo Krisna ngambil ini, ayo Krisna gini, nggak cuma gitu, jadi benar-benar terlibat, mama jadi ikut main. Mewarnai gitu, ayo Krisna denger ya, ambil warna hijau, kita warnai apa, dia tahu pohon gitu. Terus Krisna nanti rumahnya diwarnai warna apa gitu. Terus sambil ngobrol. Gitu, pokoknya itu mau ngapain aja di situ, atau dia buka-buka buku, ayo adik baca ibu yang dengar, dia baca gambarnya gitu, ayo adik baca ibu yang dengar, dia baca-baca sendiri, kan dia kayak ini, kan aku sudah sering bacain yang itu, cerita-cerita itu aja kan buku itu, jadi dia ngulangin aja apa yang aja, adik sekolah, jemput ayah gitu-gitu, ada bukunya, ada buku yang seperti itu kan Bu. Jadi dia kadang-kadang kalau aku lagi mama capek gitu, adik baca ibu yang dengar gitu. Jadi adik baca gitu, aku yang dengar. Tapi harus belajar Bu. Secapek apapun gitu, keadaan apapun dia pasti nagih, dia pasti minta. Wah, berarti 2000 kata per jam lebih nih kayaknya mama ngomong ya. Aduh, kayaknya nggak tahu. Ngomong terus gitu. Karena bisa di kalkulator gitu. Terus kalau online itu apakah selalu peraganya selalu print out, Ma? Enggak sih, Pernah Bu. nggak online? Kan online tuh saya bayangin susah ya, karena kan medianya laptop, terapis itu cuma gini. Nah gitu, mama nggak boring gitu, nggak bosen gitu, Bu Eli ini cuma nyuruh-nyuruh doang, nah kayak gitu-gitu. Ada nggak peraga lain yang disiapkan yang itu memang untuk belajar tidak di meja? Ada sih Bu. Jadi kayak waktu Krisna diajar ada materi yang lempar bola. Itu kan dia bergerak ya Bu ya. Apalagi yang waktu belajar pas materi bukan. Itu kan ada 2 keranjang yang terus lempar bola. Terus Krisna lempar di keranjang yang bukan warna merah. Dia kan ngelempar. Otomatis langsung motoriknya. Terus yang online tuh biasanya juga kan dari ibu itu nggak pernah melewati dari apa yang ada di dalam rumah gitu. Biasanya saya sih kan planning sessionnya itu yang benar-benar yang ada di rumah aja. Suruh gini mah gitu, bisa cerita nggak Ma? Biasanya gimana? Kalau sambil main gimana? Kalau sambil melibatkan keluarga yang lain gimana? Iya, kan pernah waktu itu ada PR dari ibu kan tentang apa ya, yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Terus nanya nama itu kan dia di video kan disuruh memang ke anggota keluarga. Iya, nanya terus nanya warna apa gitu. Jadi memang full gitu belajarnya, tidak harus keluar rumah. Tidak harus monoton duduk. Monoton tidak duduk. Harus dengan kertas. Tidak juga mahal belinya di luar. Biasanya apa mau pakainya yang murah-murah? Yang ada di rumah aja Bu. Apa kan kemarin tuh kayak keranjang baju, buat piring, sendok, juga. Gelas, atau kemarin ada materi yang buat nasi, lauk, apa itu Bu? Itu kan hanya disediain aja makanannya. Kalau ngambilin Krisna gitu. Itu beneran atau kayak mama pura-pura beneran aja? Bu. Beneran. Soalnya kalau kan kalau harus bohong-bohongan kan berarti kita beli lagi kan medianya.
Kalau ini kan memang langsung, terus dia langsung praktek juga di situ, memang betul-betul real, dia ngambil nasi, ngambil ayam, ambil ikan, lalu tuang air minum, kan real. Jadi dia pikir, oh ini bukan cuma main bohong-bohongan, main pura-pura, ini bener-bener, oh kalau saya ngambil nasi sama ikan sama ini, itu perintahnya gitu. Melibatkan kakaknya nggak, Ma? Tadi kan katanya ada kakaknya nih, melibatkan kakaknya Ya, juga nggak harus, saat Bu. online? Soalnya kalau di terapi kan langsung kan ada saya, ibu sama Krisna kan bisa ganti-gantian sama saya. Kalau ini kan saya seolah jadi terapisnya, jadi Iya. kakaknya yang jadi ibunya Ya, akhirnya jadi kayak gitu. gitu, model gitu. Berarti menurut Mama efektif nggak terapi online ketika anak itu masih kecil? Waktu itu kan masih kecil sebenarnya, 3 tahun. Oh, pasti geraknya kalau luar cuma biasa. masih kecilnya Bu, sempat dia kan juga rimpan itu kan. Iya, betul, Jadi bener-bener mengulang dari awal, bukan cuma awal, memang awal-awal mula perjuangan diulang lagi. Jadi memang kalau saya benar-benar sangat efektif Bu, karena kan saya memang kekurangan ilmu ya. Apalagi untuk berada di ruang lingkup AVT, keadaan anak seperti itu kan saya baru. Nah, saat saya kemarin baru merangkak, saya sudah Harus pergi jauh. belum sampai berjalan, apalagi belum berlari, saya sudah balik. Jadi saya memang betul-betul kekurangan ilmu, kekurangan pandangan. Jadi saya pikir minimal saya bisa ngambil ilmu, nanti saya terapkan ke Krisna. Jadi AVT online menurut saya benar-benar efektif. Kalau anaknya benar-benar nggak mau duduk, benar-benar dia tuh lagi main sama saudaranya, misalkan, Mama memanfaatkan AVT terapi online kayak gimana? Jadi benar-benar nggak ada Krisna nih. Krisnanya udah main atau mungkin beraktivitas sendiri dengan saudaranya. Berarti kan tinggal terapis dan Mama. Nah, waktu itu gimana Mama memanfaatkan momen terapi online kalau Krisnanya nggak ada? Berarti kan nggak ada yang diterapi nih, Ma. Oh, masih mulai maksudnya? Kan kita Masih ngobrol gitu? Ngobrol gimana nih anaknya hilang. Nah, Mama panik nggak? Waduh, ini nggak ada yang diterapi gimana? Gitu. Oh, kalau kemarin itu sih saya menggali terus pertanyaan dari apa yang dari planning sessionnya itu. Jadi kalau bisa gitu, Mama, Bu ini apa ya? Caranya gimana ya? Jadi terus saya catat gitu. Nanti saat sudah selesai, ya saya terapin dindingnya saat malam tadi itu waktunya belajar. Jadi memang benar-benar saya cari tahu caranya gimana, tekniknya gimana. Yang penting kan itu kan tekniknya, Bu. Kalau saya hanya baca aja, saya nggak tahu caranya. Kan ada teknik-teknik khusus ya. Tentang warna kemarin, yang sempet hampir sebulan lebih itu 3 warna aja, merah, kuning, hijau aja, saya itu sudah stres minta ampun. Akhirnya ada teknik nemu, terus Nah, sama nemu bukan bukan di Bali. Bukan, ternyata itu harus di nadanya dinaikkan Nada, terus ada tekniknya, ada model, iya. ada gini. Terus ya saya di situ saya belajar, saya bertanya, saya gali benar-benar sampai saya benar-benar paham, saya sendiri yang benar-benar paham dan mengerti, baru saya oke, Bu, sudah paham gitu. Berarti tidak harus Krisna itu di samping Mama, yang penting oke deh Krisna pergi, berarti saya harus gini nih, gitu ya. Jadi nggak harus anak duduk dan kayak pernah ada materi yang sebutkan nama-nama hewan gitu kan. Kan itu kan melibatkan keluarga banyak orang ya. Jadi saya kan benar-benar cari tahu dulu caranya gimana sih cara dia ini nyebutin. Kan kalau cuma Krisna sebutkan nama-nama hewan, dia pikirnya kan dia nggak tahu. Nah, dari ibu kan tekniknya suruh ayahnya sebut, saya sebut, baru kakaknya sebut. Nanti dia kan kepancing, oh ternyata nama-nama hewan itu waktu dia belum tahu. Oh, anjing, kucing, kelinci, berarti ada hewan yang satu lagi yang harus dia sebut. Itu kan teknik ya, Bu ya. Jadi nanti saat putaran gitu, saat sebelum tidur kalau ditanya dia udah tahu, oh tadi ayah saya sebut anjing, kucing, kelinci gitu. Jadi udah aku nyebut apa ya gitu. Kan kalau permainan kan cepet kan nyampenya ke dia. Apalagi kalau semua anggota keluarga terlibat. Jadi ngerasa aku nggak dites sendirian nih, tapi ini seru-seruan gitu. Tapi main gitu loh, main. Dan kalau kan kalau dapat reward kalau benar, kalau salah biasanya dicoret bedak gitu loh. Jadi dia kayak seru gitu. Oh, gini ya mainannya. Tapi mainannya itu ada pelajarannya juga. Tapi kalau tidak AVT online kan gitu saya nggak tahu, Bu, caranya gimana. Kalau hanya sekedar dapat training sessionnya, wah gimana ya caranya, kan nggak bisa. Kalau dikasih tahu tekniknya, saya tahu gimana cara praktek ke ada dia. gambaran gitu ya, Mam. Berarti kalau saya simpul ini dari Mama,
terapi online itu kuncinya di mama. Iya. Oke, mama mencari sebanyak-banyaknya, tanya Iya. sebanyak-banyaknya, gimana ini caranya? Oke. Gimana caranya dari planning season Planning itu season kan yang nanti dikasih. berkembang ya Bu ya. Ini kalau di gini gimana, Mbak? Gini gimana? Oh gitu. Oke. Lalu kalau anak itu bisa didudukkan, maka harus duduk karena ada materi yang memang dia harus duduk. Iya. Tapi kalau memang ada saat di mana anak moodnya sedang pengen main sama saudara, mama nggak panik. Mama tetap menggali sebanyak Iya. mungkin. Oh, Kayak oke. ya saatnya duduk itu kan biasanya saat di materi speech ya Bu ya. Artikulasi. Artikulasi ya dia harus duduk karena kan terapis harus dengar bisa nggak dia ini ngucap dan untuk cara membenarkan ucapan itu kan nanti terapis yang ngajarin ke saya kan kayak contoh S kan SJ apalagi tas macam-macam. gitu kan. Ya, Nah, dia kan pamanya Krisna belum bisa nyebut tas, tapi kan natural aja kan dia speech langsung lewat HP gitu loh. Oh nggak bisa tas gitu. Nanti kan saya diajarin gini ya Ma caranya gitu. Jadi nanti saya yang lanjutkan ke dia. butuh Krisna Kata akhirnya. itu saat itu memang harus dia, tapi saat bukan tidak perlu untuk dia juga bisa saya yang terima materinya. Tinggal kirim video. Iya. Tetap. Kirim video atau Kirim voice video. note itu loh Bu Iya, biasanya voice note malam-malam dengerin suara Krisna. Iya, voice note untuk Artikulasi. artikulasinya. Ya, jadi tetap oke sih kalau menurut saya karena kan dari artikulasinya bisa kirim voice note langsung kan. Kalau untuk gerakannya sama motorik-motoriknya kan bisa di video. Jadi saya rasa aman lah kalau untuk online kalau buat saya yang jauh. Yang jauh. Terus kan udah nyaman nih Mah, di online nyaman banget. Tapi kenapa setahun sekali tetap kesini Mah? Kangen ya sama saya? Iya, yang pertama juga kangen, yang kedua apa ya, Mbak? Ya seenak-enaknya online kan, saya juga harus ketemu langsung minimal untuk evaluasi Krisna ini. Dan ya itu, menggali ilmu lagi. Jadi saya cari tahu tekniknya secara langsung, atau ada materi-materi yang tidak bisa di-online kan. Jadi saya waktunya ini sekarang saya waktunya gitu. Menggali sebanyak-banyaknya gitu ya. Buat bekal saya nanti. Pulang ya, Iya. pulang membawa PR Mah ya. Iya, membawa PR. Dan doa wah luar biasa keren sekali. Ini kayaknya jumlah kosakata udah ribuan kayaknya Mah ya. Iya, sepertinya Kayaknya Bu. ya, udah gak ngitung kayaknya. Oh iya. Udah gak terhitung. Malas nulisnya Soalnya sudah. udah cerewet. Iya. Udah Sudah cerewet tukang apa ya? Dia suka ngelapor keadaannya. Jadi mama dia ngapa-ngapain gitu. Kan ayahnya kan pulang malam. Jadi dia ngelapor. Yuk ayah, tadi adik ini. Yo, Dia suka laporan. ngelapor. Wah, luar biasa. Alhamdulillah banget ya Maya. Pertama kali kesini kan belajar ada link sound, ada soundboard, ada gini. Sekarang melihat perkembangan Krisna yang luar biasa. Semoga sekolahnya lancar, Amin. habis ini TKA, Iya. bertemu dengan lebih luas lagi lingkungannya, ada guru, ada teman. Mama juga harus optimis, Iya. walaupun jauh di Sulawesi, tetap optimis, walaupun kan pernah cerita nggak ada sekolah inklusif, Iya. gitu, tapi tetap optimis. Bismillah dengan kemampuannya Krisna, semoga bisa melalui proses sekolahnya Iya. TK, SD dan seterusnya. Amin. Itu, Luar biasa. itu impiannya Bu. Amin, amin, doa selalu. Bismillah, doa terbaik dari kami Mah. Ya, Mungkin terakhir closing statement, nah kalimat penutup untuk para orang tua. Kira-kira untuk terapi online ini seperti apa sih para orang tua ini harus jangan takut lagi lah atau jangan gini lagi lah, terapi online itu gini loh lah kayak gitu. Silahkan Mah. Kalau saya kan ya kita semua kan para orang tua ini khususnya kan kita ini juga kan ibu ya Bu ya, seorang ibu. Seorang ibu itu kan ya kalau untuk ngurusin satu anak gitu kan, apalagi kalau ada yang lebih dari satu anak gitu. Itu kan pikiran ya kalau untuk ninggalin kakak, apalagi ninggalin suami, terus kita hanya fokus satu anak di sini, itu kan pikiran jadi bercabang. Kalau dari kita orang tua, dari khususnya ibu tidak bahagia, maksudnya apa ya Bu ya, pikirannya bercabang-cabang, pasti jalannya tidak akan lurus. Nah, yang saya rasakan ini semenjak saya online kan saya dapat ya Bu ya, dapat bisa ngurus kakaknya, ngurus suami, bisa kumpul lah satu keluarga. Bonusnya saya juga bisa, maksudnya saya bisa fokus urus Krisna, bonusnya bisa ngurus yang lain juga, ngurus keluarga. Keluarganya utuh, satu keluarga lengkap di rumah. Saya juga enggak kekurangan ilmu, bisa ngajarin Krisna full. Dan alhamdulillah saat
evaluasi Krishna itu tiap tahun, walaupun tiap tahun ke sini itu Krishna nggak turun. Krishna progresnya ada. Jadi ketemu ini, ketemu itu, dan alhamdulillah itu maju bukan mundur. Jadi saya pikir pasti saya bisa, berarti saya bisa. Saya bisa. Tinggal mungkin dikembangkan saja ilmu saya gitu. Tidak berhenti bertanya. Iya, tidak berhenti bertanya, tetap terus online walaupun bagaimanapun caranya gitu. Karena kuncinya itu kita, ibunya. Soalnya kalau kita kalau mengandalkan orang lain yang bukan ibunya kan ya agak susah ya, karena kan kita dari bangun tidur sampai tidur malam, kalau nggak yang tidak kerja ya Bu ya saya, itu kan kita terus ya, jadi sebaiknya kita dulu yang Dan yang paling sabar ngomong Iya. adalah ibu. Kok langsung ya? Sebenarnya tidak sabar juga Bu. Insya Allah jariah mah. Iya. Cuma ya karena anak ya, kita ada impian buat dia, mimpi kita besar buat dia. Jadi tidak mau kita harus kita gitu. Mau siapa lagi toh Bu? Sip, nah wah saya jadi merinding dengernya Mama. Begitu Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Aurika, luar biasa obrolan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan mama lain yang juga pasti ada kisahnya ya, ada kisah lain yang pasti bisa dibagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Eli. Mohon maaf merepotkan, sampai ketemu lagi suatu saat nanti. Ya, Kapan amin. ya, Insya Allah Krishna pasti kesini lagi. Silaturahim terus terjalin nanti Iya. online lagi dengan Aurika. Semoga apa yang kami beri ilmunya bermanfaat untuk Krishna semuanya. Baik, itu tadi obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.